Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Nih guys, kali ini aku akan menjawab dari banyak pertanyaan yang sudah aku kumpulkan guys. Jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk baterai bekas laptop ya, walaupun bekas ya, tapi masih bisa digunakan, artinya sehat gitu. Mau baru juga boleh, itu wajib nggak pakai BMS? Nah, kalau jawaban dari aku itu wajib guys. Karena apa? BMS ini berfungsi sebagai proteksi. Ketika kita mengecas tidak kebablasan, ketika kita menggunakan untuk beban suplai-suplai ke lampu atau ke speaker dan lain-lain, itu baterai juga nggak akan kehabisan guys. Nah, BMS itu kan ada yang 3S, ada yang 1S, ada 2S, ada yang 7S, ada yang 10S, 13S, dan seterusnya. Nah, di sini adalah berfungsi sebagai pengaman atau proteksi overcharger dan over discharger. Nah, kayak gitu guys. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau kalian tidak menggunakan BMS dibandingkan dengan menggunakan BMS, apa bedanya guys? Kalau tidak menggunakan BMS itu memang bisa berjalan ya ketika dicas dan dipakai. Cuman ada kelemahannya guys. Kelemahannya itu yaitu baterai usianya akan cepet habis. Cepet dut, cepet entek guys. Jadi bikin kalian itu nanti kecewa sendiri. Nah, sebaiknya pakai BMS gitu. Oke, dan sekarang gimana caranya menentukan BMS yang tepat gitu. Walaupun itu 1S, 2S, 3S, itu kan ada ampere-ampernya guys. Nah, ampere BMS itu tidak ada kaitannya sama ampere baterai. Tapi kaitannya sama ampere beban guys. Jadi kalau beban kalian itu misal 15 ampere, maka BMS-nya kasih di atasnya 20 ampere gitu. Walaupun baterainya ini 1 juta ampere juga nggak masalah, BMS-nya pakai 20 ampere. Tapi yang penting bebannya jangan lebih dari 20 ampere sesuai kemampuan BMS kayak gini guys. Itu contohnya. Jadi kalau kalian bebannya misal nih 50 ampere beban listriknya, buat nyuplai-nyuplai itu loh guys, itu 50 ampere, maka BMS-nya itu juga harus di atasnya 50 ampere. Mungkin kalian kasih 60 atau 100 sekalian nggak masalah. Nah, BMS dengan ampere besar, satuan ampere di BMS itu ya guys ya, misal 100 ampere, tapi baterainya di bawahnya 100 ampere, bisa nggak? Bisa, karena nggak ada kaitannya sama ampere BMS dibandingkan dengan ampere baterai gitu. Pokoknya itu berpisah, sudah beda gitu. Jadi kalau baterai kalian kecil dan BMS-nya besar, nggak masalah guys, gitu. Tapi ingat, kalau kondisinya kayak gitu, untuk suplai beban yang berat juga, itu sebenarnya tidak disarankan karena baterai kalian kecil walaupun BMS-nya kuat gitu. Makanya kalian cukup menggunakan sesuai kemampuan baterai aja. Misal baterainya itu kemampuannya ya guys, daya simpannya. Jadi daya simpan baterai itu 100 watt gitu misalnya kayak gitu. Nah, kalian gunakan seperempatnya aja. Itu masih aman kalau jenis-jenis baterai lithium kayak gini. Nah, sebenarnya banyak banget yang seri kayak 2C, 4C kayak gitu kan ada sih penjelasannya, cuman itu tidak dijelaskan di sini. Itu menentukan seberapa kuat baterai itu dihisap saat itu juga dengan arus yang besar gitu. Jadi ada satuannya C itu loh. Itu nanti silahkan kalian bisa cari sendiri di channel lain dulu guys. Dan sebaiknya kalian pasang BMS sebelum baterai kalian rusak. Oke guys, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.